Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya sudah berada di salah satu situs desa, yaitu yang dinamakan Candi Bubrah atau masyarakat sering menyebutnya Candi Ringin Jejer. Jadi candi ini, teman-teman, tidak ada di pembukuan sejarah ya. Kita sudah pernah meliput tempat ini beberapa kali, sempat juga malam pada waktu bersama dengan Mbah Gendel. Dan saya sendiri pun juga pernah meliputnya sendiri pada waktu sore hari seperti ini. Jadi ini pintu masuknya. Ini adalah kompleks candinya di sini. Jadi di bawah pohon ini, teman-teman, ini tempat duduk. Dan Mbah Gendil pun berbicara atau mengatakan kepada saya bahwa tempat atau candi ini adalah merupakan tempat untuk peribadahan, teman-teman. Jadi tidak selayaknya digunakan untuk wisata yang berbentuk seperti ini ya. Kalau di atas candi ini apalagi dikasih bangku, ini bisa dijadikan tempat pacaran atau tempat madu kasih oleh masyarakat sekitar, sehingga ini kurang tepat karena kita tahu bahwasanya candi itu, teman-teman, adalah tempat untuk beribadah. Karena tidak tercatat di pembukuan sejarah apakah ini merupakan candi yang dibangun oleh masyarakat sekitar yang memiliki kepercayaan tertentu yang ada di daerah sini, atau mungkin ada sejarah yang lain. Jadi kita nanti akan ungkap bersama dengan Mbah Gendel Jopo Montro. Jadi sebaiknya untuk bangku seperti ini dibongkar. Kalau ingin memberikan tempat duduk yang nyaman untuk teman-teman yang ingin berwisata di sini, mungkin bisa di area luar atau mungkin di bawah candi. Jadi jangan sampai numpang di atas candi seperti ini. Candi itu adalah tempat untuk ibadah, tempat ibadah para tokoh-tokoh sejarah dulu, entah itu tokoh kerajaan ataupun masyarakat biasa. Ini juga besar sekali, teman-teman, pohonnya ya. Kita belum tahu ya, saya kembalikan lagi, ini dibangun pada masa apa dan siapa yang membangun, karena memang tidak ada di buku-buku sejarah Indonesia. Tapi yang namanya candi, teman-teman, kita tahu bahwa mungkin pembiayaan untuk pembuatannya kan juga sangat besar sekali. Kalau dibiarkan terbengkalai seperti ini kan sangat disayangkan. Sehingga langsung saja, teman-teman, kita akan berbincang-bincang bersama dengan Mbah Gendel Jopo Montro. Sugeng sonten Mbah Gendel. Sugeng sonten, Mbak. Ini kita sudah berada di salah satu situs di Desa Ringin Jejer, Mbah, Candi Bubrah atau Candi Ringin Jejer. Tapi kalau mungkin teman-teman di rumah membuka buku sejarah, mungkin candi ini tidak tertera, Mbah, ya. Terus kemudian yang mau saya kritik tadi, Mbah, terkait dengan bangku-bangku yang ada di atas candi. Jadi itu kan pernah Mbah Gendel itu berkata kepada saya bahwa Mbah Gendel itu mendapatkan wise untuk tidak menempatkan bangku-bangku itu di atas candi. Kalaupun ingin diberikan bangku untuk mungkin para wisatawan yang duduk, mungkin bisa di luar area candi atau setidaknya jangan di atas candi, Mbah. Ya. Ini gimana, Mbah, menurut pendapat jenengan terkait keberadaan Candi Bubrah yang kita setelah sekian lama tidak ke sini, baru kali ini kita ke sini, mohon maaf tidak tertata seperti dulu lagi. Ini gimana pendapat jenengan, Mbak? Terima kasih. Sebenarnya tempat ini sudah dirawat warga. Ada yang menyapu, kemudian tembok-tembok juga dana-dana dari desa, masuk ada sedikit terop atau jubel kecil yang gunanya apabila musim hujan bisa untuk berteduh, atau mungkin ada orang yang bermalam, yang tirakatan juga bisa di sini, atau orang-orang yang ingin punya tujuan tertentu bisa duduk dengan enak dan nyaman. Sebenarnya dari pihak pemerintah daerah atau dari desa pun sudah perhatian, cuma mungkin faktor dari pendanaan mungkin subsidi dari pemerintah kurang memadai, atau mungkin ada masih kecil sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan. Sebenarnya seperti tembok-tembok kurang kuat, misalkan tidak di plester, tidak dilepo, itu kan menambah keterobosan daripada tembok. Tapi kita tetap membanggakan kepada semua aparat yang ada di desa Ringin Anyar ini, Mbak, ya. Mereka juga peduli, kemudian
kita datang sini belum ada pasti batu duduk, sekarang sudah ada, cuma kita sejak awal sudah kurang pas apabila di dalam area ini ada orang-orang yang berpacaran atau orang-orang yang pariwisata atau orang-orang wisata atau orang pilek atau orang piknik yang berduduk-dudukan di atas candi, karena kita tahu bahwa candi adalah tempat untuk pemujaan, terutama bagi orang-orang agama Hindu dan Buddha, termasuk daripada orang-orang Jawa. Sehingga yang namanya tata krama atau sopan santun apabila candi atasnya itu ada orang yang gurau-gurau, orang yang pacaran, orang yang senang-senang, itu kan kurang sopan, karena nama tempat pemujaan setidaknya tidak boleh duduk di atas, bolehnya harus di komplek luar atau di pinggir-pinggir itu. Ya, perhatian etika yang seperti inilah yang perlu kita bongkar, yang perlu kita usulkan kepada wilayah, kepada aparat desa atau kepada masyarakat atau warga, agar benar-benar orang yang masuk di sini orang yang berniat baik, orang yang bertata krama, karena tempat ini bagi masyarakat luas atau bagi warga setempat itu merupakan tempat-tempat yang ditakuti atau yang disegani atau yang diagungkan, biasanya tempat yang dihormati gitu loh. Enggak, masyarakat pun ingin menebang kayu saja nggak berani gitu. Enggak, mestinya kalau pohon-pohon yang sebesar ini kan rawan untuk roboh, sehingga masyarakat rumahnya bisa terancam karena kerobohan kayu gitu. Apalagi itu yang di belakang Mbah Kendil itu kan juga sudah keropos terbukti dulu ada orang bertabuhan kentrung di sini atau jaranan, mereka-mereka yang lagi asik memukul, menabuh, melantunkan sebuah lagu, tiba-tiba kejatuhan kayu yang besar. Itu apa Mbak, pagelaran apa? Kan tidak salah itu merupakan seperti jaranan angklung jaranan. Tapi akhirnya mereka bubar, tidak diteruskan karena mungkin ketakutan. Hal-hal yang seperti inilah yang menakutkan bagi orang-orang yang datang ke sini gitu loh. Belum ada dari desa atau dari warga atau siapapun yang berani untuk mengurangi jumlah kayu atau menebang kayu ini, karena kita ada kepercayaan spesial bahwa tempat di Punden ini memang tidak boleh diogak-ogak atau diganggu, karena siapa yang menebang itu ketakutan ada resiko di belakang layar, bahasanya Jawa kualat juga. Memang kalau cerita-cerita masyarakat itu memang Punden ini masih dipercaya bagi, seperti halnya kita pernah mendatangi salah satu warga yang mengatakan bahwa ada salah satu tukang bakso itu yang setiap dia berjualan pasti menyisakan waktu 1 menit, paling tidak 1 menit untuk berdiam merenung di sini, dan dagangannya tuh pasti selalu laris Mbak, hingga saat ini. Sampai sekarang masih Mbak. Hingga apabila masyarakat luas menebang hutan ini atau pohon ini ketakutan, sebenarnya secara agar kita mudah untuk atau agar kita aman untuk datang ke sini, maka selayaknya harus pohon-pohon yang besar itu harus dikurangi atau ditebang. Kita selesaikan di sini Mbak, nanti kita sambung lagi apabila ada waktu kita lanjutkan, tidak ada waktu kita tutup karena ini sudah waktunya sholat asar. Semoga sajian ini berguna bagi kita semua, yang pasti tempat ini tempat yang perlu dijaga dan dilestarikan, karena tempat ini peninggalan para sejarah, para nenek moyang kita. Bahkan tempat ini pun juga disinyalir ada sumber air yang sangat besar, yang akhirnya ditumbuhi dengan batu bata sebagai tempat pemujaan atau sebagai candi. Candi ini berasal dari mata air yang besar, kemudian ditumbuhi dengan batu-batuan yang dibentuk seperti candi. Terbukti ada seseorang yang menggali sumur, ternyata airnya tumpah tidak karu-karuan, dan sumur itu kedalaman 10 meter masih tumpuan bata-bata candi. Hingga ini luas sampai hampir setengah kilometer keliling. Hingga ini memang sengaja bahwa tempat-tempat ini benar-benar tempat yang tidak sembarangan, karena kita lihat bahwa tumpuan bata saja sudah 600 meter keliling, betapa susahnya orang dulu membuat. Prediksi saya bahwa sebelum candi dibikin itu merupakan mata air yang sangat besar, atau mungkin sumber atau dana atau sumur, agar tidak muncul air yang tumpah, maka warga sekitarnya membuatkan candi di tengah-tengah ini, yang akhirnya sumber itu atau mata air itu tidak berbahaya, tidak ada air yang tumpah, hingga terbentuklah dengan yaitu sebuah candi. Dan akhirnya larutnya zaman, panjangnya masa, akhirnya perawatan tidak terpenuhi, dan kurangnya perawatan akhirnya pohon-pohon yang sangat besar dan candi menjadi bubrah. Ini merupakan kerugian kita, penyesalan kita. Semoga aparat negara terutama Dinas Pariwisata memberikan subsidi kepada Desa Ringenanyar agar candi ini diutamakan, candi ini benar-benar diperhatikan agar menjadikan daerah yang bagus atau wisata yang bagus atau tempat religi yang baik, atau kalau bisa dipugar candi ini agar diaslikan seperti dulu, agar candi ini bisa dialusinasikan seperti apa dulunya itu. Kita kan tidak tahu dulu seperti apa, kan tidak tahu, maka kita bisa mengalusinasikan bagaimana bentuk-bentuk candi ini.